Setelah memahami pentingnya teori peluang dalam statistika penelitian, sekarang kita akan melihat bagaimana peluang tersebut dapat digambarkan secara lebih jelas melalui konsep distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah fungsi atau aturan yang memberikan kemungkinan bagi setiap hasil dalam ruang sampel suatu percobaan acak. Terdapat berbagai jenis distribusi peluang yang bergantung pada sifat dari variabel acak yang digunakan. Secara umum, distribusi peluang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit digunakan untuk data yang nilainya dapat dihitung secara jelas, seperti jumlah mahasiswa dalam satu kelas atau hasil pelemparan dadu. Sementara itu, distribusi peluang kontinu digunakan untuk data yang memiliki rentang nilai, seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian dalam distribusi peluang diskrit ini ada, pertama distribusi Bernoulli, kedua distribusi binomial, ketiga distribusi hipergeometrik, keempat distribusi binomial negatif, kelima distribusi geometrik, dan distribusi Poisson. Sedangkan di dalam distribusi kontinu, terdapat distribusi normal standar, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-square. Dalam statistika, salah satu jenis distribusi peluang adalah distribusi peluang diskrit. Distribusi ini digunakan ketika variabel acak hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang dapat dihitung secara terpisah. Artinya, nilai yang mungkin terjadi bersifat terbatas atau dapat dihitung satu persatu. Contohnya adalah jumlah angka yang muncul ketika melempar dadu, jumlah siswa yang lulus ujian, atau jumlah keberhasilan dalam suatu percobaan. Distribusi diskrit biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik batang yang menunjukkan nilai variabel dan peluang masing-masing nilai tersebut. Beberapa contoh distribusi diskrit yang sering digunakan dalam statistika antara lain distribusi binomial dan distribusi Poisson. Distribusi ini banyak digunakan dalam penelitian yang melibatkan perhitungan jumlah kejadian tertentu. Selain distribusi diskrit, terdapat juga distribusi peluang kontinu. Distribusi ini digunakan ketika variabel acak dapat memiliki nilai dalam suatu rentang tertentu dan tidak terbatas pada nilai-nilai tertentu saja. Artinya, variabel tersebut dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval. Contohnya adalah tinggi badan seseorang, berat badan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau suhu udara. Distribusi kontinu biasanya digambarkan menggunakan kurva halus yang menunjukkan bagaimana peluang tersebar dalam suatu rentang nilai. Salah satu distribusi kontinu yang paling terkenal adalah distribusi normal yang memiliki bentuk kurva lonceng. Distribusi ini sangat penting dalam analisis statistik karena banyak fenomena di dunia nyata yang mengikuti pola distribusi normal. Distribusi peluang adalah konsep penting dalam statistika yang menjelaskan bagaimana kemungkinan suatu kejadian tersebar. Ada dua jenis utama distribusi peluang. Pertama, distribusi diskrit, misalnya pelemparan dadu. Kedua, distribusi kontinu, misalnya tinggi badan manusia. Untuk distribusi diskrit, rumusnya adalah Px sama dengan X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kejadian. Contoh, peluang keluar angka 3 pada dadu adalah 1/6. Contoh lain, peluang keluar angka genap adalah 3/6 atau setengah. Untuk distribusi kontinu, rumusnya adalah PA kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B sama dengan integral dari fungsi kepadatan peluang Fx antara A sampai BE. Contoh, jika tinggi badan siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 165 cm, maka peluang tinggi badan antara 160 sampai 170 cm dihitung dengan integral kurva normal pada interval tersebut. Intinya, distribusi peluang membantu kita memahami seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Dengan rumus dasar ini, kita bisa menganalisis data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
Lalu mengapa distribusi peluang penting dalam statistika penelitian? Distribusi peluang adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kemungkinan suatu nilai atau kejadian dapat terjadi dalam suatu kumpulan data. Dengan kata lain, distribusi peluang membantu kita memahami pola penyebaran data dalam penelitian. Dalam penelitian, distribusi peluang sangat penting karena membantu peneliti menganalisis data secara lebih sistematis dan ilmiah. Melalui distribusi peluang, peneliti dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi, sehingga data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas. Selain itu, distribusi peluang juga digunakan dalam berbagai analisis statistik, seperti pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan dari sampel ke populasi. Hal ini membantu peneliti membuat keputusan yang lebih objektif berdasarkan data yang ada. Tidak hanya itu, distribusi peluang juga dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan hasil yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola data yang telah dianalisis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang merupakan bagian penting dalam statistika penelitian. Karena membantu memahami pola data, menganalisis kemungkinan suatu kejadian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, bagaimana distribusi peluang digunakan dalam statistika penelitian? Dalam penelitian statistika, distribusi peluang digunakan sebagai alat penting untuk membantu peneliti menganalisis data dan menarik kesimpulan yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertama, distribusi peluang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data. Setelah peneliti mengumpulkan data melalui survei, eksperimen, atau observasi, data tersebut dianalisis menggunakan model distribusi tertentu yang sesuai dengan karakteristik datanya. Dengan menggunakan distribusi peluang, peneliti dapat melihat pola penyebaran data dan menentukan metode analisis yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Kedua, distribusi peluang digunakan dalam pengujian hipotesis. Dalam suatu penelitian, peneliti biasanya memiliki dugaan awal mengenai suatu hubungan atau perbedaan antara variabel. Melalui distribusi peluang, peneliti dapat menghitung kemungkinan apakah hasil yang diperoleh terjadi secara kebetulan atau benar-benar menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan berbasis perhitungan statistik. Ketiga, distribusi peluang juga digunakan dalam penentuan interval kepercayaan. Melalui perhitungan ini, peneliti dapat memperkirakan rentang nilai yang kemungkinan besar mewakili kondisi sebenarnya dalam populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Hal ini membantu peneliti memahami tingkat ketepatan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, distribusi peluang dapat digunakan untuk membangun model statistik yang menggambarkan suatu fenomena penelitian. Model tersebut membantu peneliti memahami hubungan antar variabel, menganalisis pola yang muncul dalam data, serta memberikan gambaran mengenai kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Dengan penggunaan distribusi peluang yang tepat, proses analisis data dalam penelitian menjadi lebih sistematis, terukur, dan mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau pengembangan penelitian selanjutnya.